Soal nomor 1, hasil dari min 20 bagi 4 plus 5 kali min 3 adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang harus kita lakukan pertama adalah mengoperasikan pembagian dan perkalian terlebih dahulu, baru kemudian kita selesaikan penjumlahannya. Baik, min 20 kita bagi 4, kemudian ditambah 5 kali min 3. Min 20 kita bagi 4, hasilnya adalah min 5, kemudian ditambah 5 kali min 3, hasilnya adalah min 15. Min 5 ditambah min 15, hasilnya adalah min 20. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2, Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 50 halaman adalah 1300. Ternyata terjadi kekeliruan. Ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Halaman berapakah itu? Baik, di sini ya Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 50 halaman. Artinya Benny menjumlahkan halaman 1 ditambah halaman 2 tambah halaman 3 ditambah dan seterusnya sampai halaman 50. Hasilnya adalah 1300. Tetapi di sini disebutkan bahwa ternyata terjadi kekeliruan. Apakah benar hasilnya 1300? Maka kita harus uji dulu apakah benar 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah 50, hasilnya adalah 1300. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan rumus jumlah deret aritmatika atau SN. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Seperti yang kita lihat di soal ini, deretnya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 50. Maka di sini kita dapat melihat bahwa suku pertama atau A-nya adalah 1. Kemudian UN atau suku yang terakhir atau suku ke-50-nya adalah 50 sendiri. Dan tentunya N sendiri atau banyak suku yang akan kita jumlahkan adalah dari 1 sampai 50, yaitu 50. Tinggal kita hitung. Maka 50 dibagi 2, A-nya adalah 1 ditambah UN-nya adalah 50. Kita jabarkan kembali, 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25. 1 ditambah 50 adalah 51. 25 kita kalikan dengan 51, hasilnya adalah 1275. Maka hasil penjumlahan nomor-nomor halamannya adalah 1275. Namun Benny menghitungnya adalah 1300. Tentunya halaman yang terhitung 2 kali tinggal kita kurangi hasil penjumlahan Benny yaitu 1300, kita kurangi dengan hasil yang sudah kita dapatkan adalah 1275. Maka 1300 kita kurangi 1275, hasilnya adalah 25. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Soal nomor 3, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 9 pekerja dalam 16 minggu. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 12 minggu, pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Baik, kita tulis diketahui. Di sini pekerja kita misalkan dengan P. Jumlah pekerja P1 adalah 9. Kemudian waktu penyelesaiannya adalah 16 minggu. Kita misalkan waktunya sebagai W, berarti W1-nya yaitu 16 minggu. Informasi yang kedua, jika pekerjaan itu harus selesai dalam 12 minggu, berarti W2-nya kita punya di sini 12 minggu. Kemudian banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Tentunya di sini kita perlu mencari berapakah nilai pekerja untuk penyelesaian waktu 12 minggu. Maka P2-nya masih tanda tanya. Kasus ini masuk ke perbandingan tak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka rumusnya tinggal kita kalikan atau buat persamaan dengan mengalikan pasangannya dengan
pasangannya pekerja dengan waktu penyelesaiannya itu P1 dikali W1 sama dengan P2 dikali W2. Kemudian kita masukkan informasinya, P1 adalah 9, W1-nya adalah 16. P2 belum kita dapatkan atau yang kita cari, kemudian W2-nya adalah 12. Maka P2 sama dengan tinggal kita bagi 9 kali 16 kita bagi dengan 12. Tinggal kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. 9 bagi 3 adalah 3. Maka 3 kali 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 adalah 4. 4 kali 3 maka kita dapatkan 12 pekerja untuk waktu penyelesaian selama 12 minggu. Sehingga dari sini kita punya awalnya 9 pekerja, kemudian P2-nya adalah 12 pekerja, maka dari sini kita dapatkan banyak tambahannya atau tambahan pekerja yang dibutuhkan. Tinggal kita kurangi pekerja yang kita butuhkan dikurangi pekerja awalnya yang kita punya, yaitu 9 pekerja. Maka 12 kita kurangi 9, hasilnya adalah 3 pekerja. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah D. Soal nomor 4, hasil dari 2 pangkat min 4 kali 2 pangkat min 5 sama dengan titik-titik. Kita akan mengoperasikan 2 pangkat min 4 kali 2 pangkat min 5. Jadi yang perlu kita ingat adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, ini kalau kita jabarkan hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Maka 2 pangkat min 4 kali 2 pangkat min 5 sama dengan 2 pangkat min 4 ditambah min 5. Min 4 ditambah min 5 hasilnya adalah min 9. Namun kita lihat di opsi ini kita tidak ada atau tidak disediakan jawaban 2 pangkat min 9. Maka yang perlu kita ingat kembali ada sifat pada bilangan berpangkat. Kalau ada pangkat negatif, A pangkat min N bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang lain, yaitu 1 per A pangkat N. Maka 2 pangkat min 9 bisa kita ubah berdasarkan sifat yang sudah kita tulis. Maka jadinya adalah 1 per 2 pangkat 9. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 adalah C. Lanjut soal nomor 5. Hasil dari akar 27 min 2 akar 3 tambah akar 75 adalah titik-titik. Akar 27 min 2 akar 3 ditambah akar 75. Sekarang kita akan sederhanakan bentuk akar ini menjadi lebih sederhana. 27 kalau kita tarik akarnya, maka kita bisa buat perkalian yang bisa kita tarik akarnya itu 9, kita kalikan dengan 3. Dikurangi 2 akar 3, kemudian akar 75, ini kita bisa buat perkalian 2 buah bilangan yang salah satunya bisa kita tarik akarnya, yaitu 25 kali 3. Selanjutnya kita sederhanakan. Akar dari 9 adalah 3, kemudian akar 3 di dalam kita tetapkan, kemudian kita kurangi 2 akar 3, kemudian akar 25 hasilnya adalah 5, kemudian akar 3 di dalam juga kita diamkan. Karena akarnya sudah sama, bentuk akarnya sama, maka tinggal kita operasikan bilangan yang ada di luar tanda akar. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1, 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah 6 akar 3. Atau jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 6. Budi menjual sepeda seharga Rp960.000 dan ia mendapat untung 20% dari harga pembeliannya. Berapakah harga pembelian sepeda tersebut? Baik, di sini harga jual seperti yang kita ketahui, harga jual itu sama saja dengan kita menjumlahkan harga pembelian kita atau HB ditambah dengan untung yang kita peroleh.
Di soal kita ketahui di sini bahwa Budi menjual sepeda tersebut dengan harga 960.000, maka harga jualnya adalah 960.000 sama dengan harga beli kita belum tahu ditambah dengan untung. Untung sendiri adalah hasil perkalian dari persentase untung kita kali dengan harga beli. Maka untung ini dapat kita ganti dengan 20%, berarti 20/100 dari harga beli. Supaya mudah kita hitung, maka kita kalikan kedua ruas ini dengan 100 supaya penyebut 100 ini hilang. Maka kita kali semuanya, 960.000 kita kali dengan 100, maka nolnya akan bertambah 2. Kemudian harga beli kita kali 100 atau HB kali 100, maka hasilnya adalah 100 HB. Kemudian 20, maaf di sini tambah 100 kita kali 20/100, 100-nya kita coret, maka kita dapatkan 20 HB. Kemudian kita operasikan, di sini 96 juta. Kemudian 100 HB ditambah 20 HB, kita peroleh 120 HB. Dengan demikian harga beli atau HB sama dengan, tinggal kita bagi 120 ke 96 juta. Maka 96 juta kita bagi dengan 120. Nolnya kita coret dulu 1. 96 kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 8, maka nolnya tinggal 5 kita tambahkan. Maka kita peroleh HB sama dengan 800.000 atau harga pembeliannya atau harga pembelian sepeda tersebut adalah 800.000, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 7, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 17, 9, 1, min 7 dan seterusnya adalah titik-titik. Kita punya di sini 17, kemudian 9, kemudian 1 dan min 7. Sekarang kita lihat perubahannya. Ternyata di sini kalau kita lihat perubahannya menurun, berarti 17 ke 9 ini berkurang. 17 kurangi 9 tentunya hasilnya adalah 8. Maka 17 ke 9 ini berkurang 8, 9 ke 1 berkurang 8, kemudian 1 ke min 7 tentunya juga berkurang min 8. Maka untuk angka selanjutnya tentunya juga akan memiliki pola yang sama, yaitu berkurang min 8, berkurang min 8. Maka untuk angka selanjutnya kita kurangi 8, yaitu min 7 kita kurangi dengan min 8. Kita kurangi min 7, kita kurangi 8, hasilnya adalah min 15. Kita dapatkan angka yang pertama. Kemudian angka kedua kita kurangi dengan 8 juga, maka min 15 kita kurangi 8, ini juga hasilnya akan menghasilkan min 23. Sehingga dua angka selanjutnya adalah min 15 dan min 23. Jawabannya adalah A. Soal nomor 8, rumus suku Kn dari barisan 3, 6, 9, 12, 15 adalah titik-titik. Baik, kita lihat di sini barisannya ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kita lihat di sini selisih suku-sukunya tetap, yaitu memiliki beda yang selalu sama, yaitu 3, 3, 3, 3. Karena selisih atau bedanya selalu tetap, maka kita bisa pastikan bahwa barisan ini adalah barisan aritmatika. Jadi seperti yang kita ketahui, rumus untuk suku Kn barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Sekarang kita akan substitusi atau masukkan informasi-informasi yang diketahui dari soal ini. Untuk suku pertama atau A, ini kita lihat yang pertama ditulis yaitu 3. Kemudian beda atau B, ini adalah selisihnya tadi, yaitu semuanya selisihnya adalah 3. Dan N sendiri tentunya tidak perlu kita ubah karena kita akan mencari rumus suku Kn-nya. Maka dari sini UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. A sendiri nilainya adalah 3.
ditambah N-1, B-nya adalah 3. Tinggal kita operasikan, kita kerjakan yang dikali dulu. Kita kalikan satu persatu di sini, 3 kali N dan 3 kali min 1. Maka kita peroleh 3N, kemudian 3 kali min 1 adalah min 3. Kemudian kita lihat di sini 3 ditambah min 3 hasilnya adalah 0, maka yang tersisa adalah 3N. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 3N, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Bentuk sederhana dari 6x kuadrat min 2x min 7 ditambah 2x kuadrat min 9x tambah 11. Baik, kita tulis di sini 6x kuadrat min 2x min 7 ditambah 2x kuadrat min 9x ditambah 11. Jadi caranya adalah kita gabung, operasikan suku-suku yang berjenis sama. Jadi sekarang kita lihat di sini 6x kuadrat, tentunya jenisnya sama dengan 2x kuadrat, kita gabung berarti 2x kuadrat. Kemudian min 2x ini jenisnya sama dengan min 9x, kita gabung dengan min 9x. Dan terakhir min 7 koefisien ini kita tambahkan dengan 11. Kemudian kita operasikan 6x kuadrat ditambah 2x kuadrat, hasilnya adalah 8x kuadrat. Kemudian min 2x min 9x, min 2 min 9 hasilnya adalah min 11, maka min 11x. Dan terakhir min 7 ditambah 11 hasilnya adalah plus 4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 adalah 8x kuadrat min 11x ditambah 4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Diketahui 6 kali X tambah 2 min 22 sama dengan 4 dikali 2X min 3. Pertanyaannya adalah nilai X min 1 adalah titik-titik. 6 kali X tambah 2 min 22 sama dengan 4 kali 2X min 3. Kita operasikan satu-satu. Pertama kita kali 6 dikali X plus 2. Maka kita akan peroleh 6 kali X adalah 6X, kemudian ditambah 6 kali 2, hasilnya adalah 12, min 22, sama dengan kita kali 4 kali 2X adalah 8X, 4 kali min 3, hasilnya adalah min 12. Kemudian kita sederhanakan, 12 dikurangi 22, hasilnya adalah min 10. Sama dengan 8x min 12. Sekarang kita gabung yang jenisnya sama, berarti 8x ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Maka 6x, 8x kita pindah ruas, tandanya kalau positif maka di sini akan menjadi negatif 8x. Kemudian min 12, kemudian min 10 pindah ruas, hasilnya adalah plus 10. Kemudian kita operasikan 6x dikurangi 8x, hasilnya adalah min 2x, sama dengan min 12 ditambah 10, hasilnya adalah min 2. Maka x sama dengan min 2, kita bagi dengan min 2 yang ada pada x ini, maka kita bagi min 2, maka min 2 dibagi min 2, hasilnya adalah 1. Kita sudah dapatkan nilai x-nya, hasilnya adalah 1. Maka kita lihat di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai X min 1. Tinggal kita substitusi X yang sudah kita temukan, yaitu 1. Kita kurangi 1, maka 1 kurangi 1 hasilnya adalah 0. Maka jawaban untuk soal nomor 10 adalah B. Soal nomor 11. Himpunan penyelesaian dari 4X min 6 lebih kecil sama dengan 10 ditambah 6X untuk X anggota bilangan bulat adalah titik-titik. Langkah pertama adalah kita sederhanakan dulu bentuk pertidaksamaan di atas, yaitu 4x min 6 lebih kecil sama dengan 10 ditambah 6x. Selanjutnya kita akan gabung suku-suku yang berjenis sama. Di sini kita akan gabung x-nya dengan x, yang tidak punya x dengan yang tidak punya x. Min 6, kemudian 10-nya kita pindah ke sebelah kiri, maka kita peroleh min 10. Lebih kecil sama dengan 4x-nya kita pindah ke sebelah kanan, maka 4x akan berubah menjadi min 4x. Selanjutnya kita operasikan min 6 min 10, hasilnya adalah min 16, lebih kecil sama dengan
6x dikurangi 4x hasilnya adalah 2x. Kemudian kita lihat di sini kita bagi 2 untuk mendapatkan nilai x-nya, maka kedua ruas kita bagi 2, maka min 16 bagi 2 lebih kecil sama dengan 2x. Kalau kita bagi 2 tentunya hasilnya adalah x. Maka kita peroleh bentuk yang terakhir, min 16 bagi 2 hasilnya adalah min 8 lebih kecil sama dengan x. Nah, bentuk terakhir ini kita peroleh min 8 lebih kecil sama dengan x, atau dengan kata lain x-nya tentunya lebih besar sama dengan min 8. Karena lebih besar maka bilangan bulatnya akan ke kanan, atau kita mulai dari min 8 kemudian dan seterusnya ke kanan atau semakin besar. Maka x yang memenuhi yaitu sama dengan kita mulai dari min 8 kemudian bergeser ke kanan, yaitu min 7, min 6, min 5, dan seterusnya, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka jawaban untuk soal nomor 11 adalah A, yaitu min 8, min 7, min 6, dan seterusnya. Soal nomor 12. Banyak himpunan bagian dari A di mana x-nya lebih kecil dari 12, x bilangan prima positif adalah titik-titik. Baik, di sini kita lihat dulu bahwa A ini adalah bilangan prima positif yang lebih kecil dari 12. Maka bilangan prima tersebut adalah 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan 11. Jadi bilangan prima yang memenuhi adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Dari sini kita dapatkan banyak anggota himpunan A atau NA sama dengan kita hitung banyak jumlah anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bilangan prima positif yang memenuhi X lebih kecil dari 12. Selanjutnya, banyak anggota himpunan bagiannya. Banyak himpunan bagian dari A, rumusnya adalah 2 kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan A yang sudah kita peroleh. Maka 2 pangkat NA sendiri kita dapatkan 5, maka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti kita kalikan 2-nya sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kita kalikan, akan kita peroleh hasil sama dengan 32. Maka jawaban untuk soal nomor 12 adalah D. Soal nomor 13. Dari 120 siswa, 75 siswa senang matematika, 80 siswa senang fisika, dan 50 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah titik-titik. Soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan diagram pen. Pertama, kita buat dulu diagram pennya. Kemudian banyak siswa seluruhnya kita taruh pada pojok atas ini, yaitu 120. Kemudian kita buat 2 buah himpunan yang bergandengan. Kemudian di sini ada yang menyukai matematika, ada yang menyukai fisika. Matematikanya kita misalkan M, fisikanya kita misalkan dengan F. Kemudian yang harus kita isi pertama adalah irisannya atau yang menyukai kedua-duanya. Kita lihat di sini dari informasi soal ada 50 siswa yang menyukai pelajaran matematika maupun pelajaran fisika. Kita isi dulu di sini 50. Kemudian baru kita isi pada kolom untuk fisika maupun matematika yang tidak terpengaruh irisannya. Kita lihat informasinya dari awal, 75 siswa senang matematika. Karena sudah diambil 50, maka tinggal 25 siswa. Kemudian yang gemar fisika ada 80 orang atau 80 siswa. Karena sudah ada 50 siswa pada irisannya, maka sisanya tinggal 30 siswa. Kemudian pertanyaannya adalah banyak siswa yang tidak suka atau tidak senang matematika maupun fisika, tentunya ada di luar himpunan matematika dan fisika. Kita misalkan sebagai A. Maka A ini bisa kita cari dengan cara mengurangi
jumlah siswa seluruhnya yaitu 120 siswa, kita kurangi dengan banyak siswa yang ada pada himpunan matematika maupun fisika, yaitu tinggal kita jumlahkan 25 ditambah 50 ditambah 30. Hasilnya sama dengan 120, kita kurangi 25 ditambah 50, 75. 75 ditambah 30, hasilnya adalah 105. Maka 120 kita kurangi 105, kita peroleh 15. Maka banyak siswa yang tidak menyukai kedua-duanya adalah 15 siswa. Sehingga jawaban soal nomor 13 adalah C. Soal nomor 14. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x dikurangi 3. Pertanyaannya adalah hasil dari f4 adalah titik-titik. Baik, kita tulis rumus fungsinya di sini fx sama dengan 5x min 3. Maka yang kita cari adalah f4, tinggal kita ganti x-nya dengan 4 atau kita substitusi ke x-nya, maka 5x maka jadinya adalah 5 kali 4 kemudian dikurangi 3. Tinggal kita operasikan 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, kemudian kita kurangi dengan 3. 20 kurangi 3 hasilnya adalah 17. Jawaban soal nomor 14 adalah D. Soal nomor 15. Perhatikan grafik berikut. Di sini ada sebuah garis, di mana garis tersebut memotong sumbu X di titik 4,0 dan sumbu Y di titik 0,6. Pertanyaannya adalah rumus fungsi dari garis tersebut adalah titik-titik. Baik, caranya adalah tinggal kita bagi X-nya dengan perpotongannya di sini ada 4. Kemudian kita tambah dengan Y, kita bagi dengan perpotongannya di sini yaitu 6. Sama dengan 1. Satu ini tetap. Karena kita akan mencari dalam fungsi X, maka X per 4 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka kita akan dapatkan Y per 6 sama dengan X plus 4. Maaf, X per 4 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif X per 4. Kemudian ditambah tadi di sini ada 1. Selanjutnya kita kali dengan 6 semua ruasnya supaya Y per 6 ini penyebutnya hilang. Maka kita peroleh Y sama dengan min 6 per 4X plus 6 kali 1 adalah 6. Kemudian kita sederhanakan 6 dan 4 ini bisa sama-sama kita bagi 2. Maka kita peroleh 6 bagi 2 hasilnya adalah 3 dan 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh min 3 per 2X plus 6. Karena ini sudah dalam nilai X, maka Y ini sendiri tentunya adalah fungsi fx itu sendiri, yaitu fx sama dengan min 3 per 2X plus 6. Maka jawaban untuk soal nomor 15 adalah A. Soal nomor 16. Persamaan garis yang melalui titik min 3,4 dan 1,5 adalah titik-titik. Baik, rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, di sini kita lihat titiknya ada min 3,4 dan 1,5. Kita misalkan dulu. Yang pertama ada X1 Y1, kemudian yang keduanya adalah X2 Y2. Maka X1-nya adalah min 3, Y1-nya 4, X2-nya 1, Y2-nya 5. Tinggal kita substitusikan ke rumus yang kita punya. Maka X dikurangi X1-nya adalah min 3, berarti dalam kurung min 3 per X2 min X1, X2-nya adalah 1, maka 1 min dalam kurung min 3. Sama dengan Y min Y1, Y1-nya adalah 4, maka dikurangi 4. Kemudian Y2 kurangi Y1, Y2-nya adalah 5, maka 5 dikurangi Y1-nya adalah 4. Tinggal kita operasikan. Maka kita peroleh di sini karena negatifnya berdekatan, maka kita bisa ubah menjadi plus 3.
Kemudian 1 min ketemu min juga plus, 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Kemudian sama dengan Y min 4 per 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. Tinggal kita kali silang. Maka kita dapatkan 1 kita kali ke X plus 3, maka X plus 3. Kemudian 4 kita kali ke kanan, maka ke pembilang yang di atas, maka kita peroleh 4 kali Y min 4. Ya, tinggal kita kali silang. Kita lanjutkan di sebelah kanan. 1 dikali X plus 3 tetap X plus 3. Kemudian 4 kali Y min 4, tinggal kita kalikan ruas per ruas. 4 kali Y hasilnya adalah 4Y. Min 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Kita pindah ruas semuanya ke sebelah kiri karena di optionnya semuanya ada di sebelah kiri. Maka X plus 3, kemudian 4Y menjadi min 4Y, kemudian min 16 menjadi positif 16. Sama dengan karena semua sudah bergeser ke sebelah kiri, maka sisanya adalah 0 di sebelah kanan. Maka kita gabung sekarang yang variabel dengan variabel, maka X min 4Y kemudian 3 dan 16 sama-sama tidak memiliki variabel, kita operasikan, maka 3 ditambah 16 hasilnya adalah plus 19 sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan garisnya adalah X min 4Y plus 19 sama dengan 0, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Penyelesaian dari sistem persamaan 2X min Y sama dengan 8 dan X plus 3Y sama dengan 11 adalah X dan Y. Pertanyaannya adalah nilai dari 3X min 4Y adalah titik-titik. Baik, untuk menyelesaikan 3X min 4Y tentunya kita harus tahu dulu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Untuk mencari nilai tersebut, maka kita dapat mengeliminasi dua persamaan ini. Maka di sini kita lihat 2X min Y sama dengan 8. Kemudian ada X plus 3Y sama dengan 11. Kita eliminasi. Di sini kita coba menghilangkan nilai X yang lebih mudah. Maka atas kita kali 1, bawah kita kali 2, sehingga kita dapatkan nilai untuk suku yang ada X-nya ini nanti sama-sama menjadi 2X. Kita kalikan sekarang, 1 kita kali dengan 2X min Y sama dengan 8, maka kita peroleh 1 kali 2X 2X, kemudian 1 kali Y adalah Y, dan 1 kali 8 tetap 8. Kemudian yang di bawah 2 kita kali X hasilnya adalah 2X, kemudian 2 kali 3Y hasilnya adalah 6Y, dan terakhir 2 kali 11 adalah 22. Kemudian selanjutnya kita kurangi. Karena yang 2X nya sudah hilang, karena 2X kurangi 2X 0, maka kita fokus lihat yang Y. Min Y, kemudian kita kurangi min 6Y, hasilnya adalah min 7Y. 8 dikurangi 22, ini kita peroleh hasil sama dengan min 14. Kemudian kita bagi, maka Y sama dengan min 14, kita bagi dengan min 7. Maka kita peroleh Y nya min 14 dibagi min 7. Bilangan negatif bagi bilangan negatif tentunya adalah positif, maka 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Nah, untuk mencari nilai X nya tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang kedua, maka kita akan dapatkan di sini X tambah 3Y sama dengan 11. Sekarang kita ganti Y nya dengan yang sudah kita dapatkan, yaitu 2. Maka 3 kali 2 sama dengan 11. X tambah 3 kali 2 adalah 6. Kemudian maka X nya sama dengan 11. 6 nya kita pindah ruas, maka minus 6. Maka X nya sama dengan 11 dikurangi 6, hasilnya adalah 5. Maka dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai yang mau kita cari, yaitu 3X min 4Y. Tinggal kita substitusi X dan Y yang sudah kita temukan. Maka 3 kali X, maka 3 kali 5, min 4Y, maka 4 kali Y, Y nya sendiri adalah 2, maka 4 kali 2. 3 kali 5, 15, 4 kali 2 hasilnya adalah 8, 15 kurangi 8 hasilnya adalah 7. Sehingga jawaban untuk soal nomor 17 adalah C. Soal nomor 18. Perhatikan kelompok-kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut.
Yang satu ada 6, 7, 10 dan seterusnya sampai yang keempat adalah 10, 24, 25. Pertanyaannya adalah yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku adalah titik-titik. Maka tentunya yang memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku harus memenuhi dalil atau teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras saya gambarkan dulu. Di sini kalau kita punya sisi dalam segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi yang terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus atau yang lebih kecil. Jadi sekarang caranya adalah tinggal kita cek. Kalau kita kuadratkan sisi yang terpanjang, maka hasilnya adalah jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kita coba cek yang pertama. Yang terpanjangnya di sini 10, maka 10 pangkat 2 apakah sama nilainya dengan kita jumlahkan kuadrat dua sisi yang lainnya atau yang lebih kecil, yaitu 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jika sama tentunya nanti akan memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku. 10 kuadrat sendiri nilainya adalah 100, kemudian 6 kuadrat adalah 36, 7 kuadrat 49. Betul 36 ditambah 49 hasilnya adalah 100? Tentunya tidak, maka ini tidak berlaku sehingga persamaannya tidak memenuhi teorema Pitagoras, sehingga jawaban untuk yang pertama ini, yang kita uji yang pertama salah, sehingga jawaban A salah. Coba kita uji yang nomor 2. Di sini ada 15, maka 15 kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat 225, 13 kuadrat 169, kemudian 12 kuadrat 144. Kalau kita jumlahkan 169 ditambah 144, ini hasilnya adalah 313. Ini juga tidak memenuhi karena tidak sama ruas kiri dan ruas kanannya. Maka jawaban yang B salah. Yang ketiga kita uji, yang terpanjangnya adalah 20, maka 20 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. 20 kuadrat adalah 400, 20 kali 20. Kemudian 12 kuadrat, 12 kali 12, 144. Dan terakhir 16 kuadrat, 16 kali 16 adalah 256. Kalau kita jumlahkan, maka 144 ditambah 256, ternyata betul 400 karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka deret bilangan untuk yang ketiga tentunya memenuhi teorema Pitagoras, sehingga jawaban yang betul adalah yang 3C dan kita tidak perlu uji yang nomor 4. Soal nomor 19, perhatikan gambar persegi ABCD dan jajar genjang EFGH di bawah. Kemudian kita lihat di sini ada persegi dan jajar genjang yang saling beririsan. Kemudian jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 52 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Baik, di sini kita lihat daerah irisannya atau daerah yang diarsir kita misalkan sebagai X. Kemudian daerah yang tidak diarsir di bagian persegi kita misalkan sebagai daerah 1. Kemudian pada persegi panjang daerah yang tidak diarsirnya kita misalkan daerah kedua. Kemudian kita lihat di sini ada informasi bahwa luas daerah yang tidak diarsir nilainya adalah 52 cm persegi. Maka kita dapat rumuskan luas yang tidak diarsir sama dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah yang kedua. Luas daerah yang pertama, sebelumnya kita masukkan dulu luas daerah yang tidak diarsir, diketahui di soal adalah 52 cm persegi. Kemudian luas daerah pertama, kita lihat di sini daerah yang pertama tentunya kita dapatkan dengan cara mengurangkan luas daerah persegi total dikurangi arsirannya. Maka luas persegi kita kurangi dengan luas yang diarsir yaitu X. Kemudian luas yang kedua atau daerah yang kedua kita bisa peroleh dengan cara mengurangkan luas persegi panjang, luas jajar genjang. Luas jajar genjangnya kita kurangi dengan
arsirannya yang juga nilainya adalah X. Kemudian kita operasikan 52 luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi, maka karena sisinya panjangnya adalah 6, maka 6 dikali 6 dikurangi X, kemudian ditambah luas jajar genjang. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Alasnya sendiri panjangnya adalah 9, kemudian kita kali tingginya adalah 4. 5-nya bisa kita abaikan, kemudian dikurangi X. Kita operasikan kembali, maka kita peroleh 52 sama dengan 6 kali 6 36 dikurangi X, kemudian 9 kali 4 hasilnya adalah 36 juga dikurangi X. Sekarang kita gabung, kita operasikan angka yang tidak memiliki X. 36 ditambah 36 hasilnya adalah 72. Kemudian min X dengan min X kita dapatkan menjadi min 2X. Sekarang kita pindah ruas min 2X nya ke sebelah kiri, maka akan diperoleh positif 2X. 72, kemudian 52 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 52. Maka 2X sama dengan 72 dikurangi 52, kita peroleh sama dengan 20. Maka dari sini kita peroleh X sama dengan 20 kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Karena tadi kita misalkan luas daerah yang diarsir adalah X, maka luas daerah yang diarsir sama dengan 10 cm persegi. Itu jawaban untuk soal nomor 19 adalah A. Soal nomor 20. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 35 meter kali 25 meter. Di sekeliling taman dipasang tiang lampu dengan jarak antar lampu 5 meter. Jika harga tiap tiang lampu Rp300.000 per tiang, maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah titik-titik. Baik, di sini kita lihat informasinya adalah bahwa persegi panjang ukurannya 35 kali 25 meter. Maka dari sini kita dapatkan ukuran persegi panjangnya, yaitu panjangnya adalah 35 dan lebarnya sama dengan 25. Untuk mencari banyak tiang lampunya, tentunya kita dapat menerapkan konsep dari keliling persegi panjang sendiri, di mana keliling persegi panjang sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. 2 kali panjang berarti 2 kali 35, kemudian ditambah 2 lebar berarti 2 dikali 25 sama dengan 2 kali 35 adalah 70. Kemudian 2 kali 25 sama dengan 50. Kita jumlahkan, maka kita peroleh 70 ditambah 50 sama dengan 120 meter. Kita dapatkan keliling taman tersebut adalah 120 meter. Sekarang untuk mencari banyak tiang yang dibutuhkan, sama dengan tinggal kita bagi keliling yang sudah kita peroleh dengan jarak tanam atau jarak lampu yang tersedia. Maka kelilingnya di sini kita lihat adalah 120, kemudian jarak antar lampunya adalah 5. Maka kalau kita bagi 120 dibagi 5, maka kita peroleh hasil sama dengan 24. Maka kita dapatkan banyak tiang lampunya adalah ada 24 tiang. Selanjutnya kita lihat di sini, karena harga satu tiang lampu itu harganya adalah Rp300.000, maka untuk 24 tiang tentunya tinggal kita kali 24 kali Rp300.000. 24 dikali Rp300.000 tentunya kita peroleh hasil 7.200.000 rupiah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 20 adalah C. Soal nomor 21, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah segitiga ABC dan segitiga PQR. Pertanyaannya adalah pasangan sudut yang sama besar adalah titik-titik. Baik, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk dua buah bangun yang sebangun tentunya sudut-sudut yang bersesuaian
sama besar. Kita lihat di sini untuk mudahnya kita dapat melihat atau membandingkan strip demi strip. Misalnya di sini ada sudut A, ini diapit oleh 3 strip dan 1 strip, maka kita cari pasangannya di sebelah kanan. Tentunya kita cari sudut yang diapit oleh 3 strip dan 1 strip, yaitu sudut R. Maka kita dapatkan pasangan yang pertama adalah sudut A dengan sudut R. Kemudian sudut yang lain, misalnya di sini kita lihat ada sudut B. Sudut B ini tentunya diapit oleh 3 strip dan 2 strip. Maka kita lihat pasangannya di sebelah kanan, maka yang bersesuaian dengan sudut B tentunya adalah sudut B. Maka sudut B kongruen dengan sudut B dan seterusnya. Maka di sini tinggal kita lihat opsi jawaban yang tepat sesuai dengan yang sudah kita bandingkan di atas. Tentunya pasangan sudut yang sama besar adalah sudut A dengan sudut R. Soal nomor 22, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar trapesium di mana ada 3 garis yang sejajar, yaitu garis DC, kemudian garis PQ, kemudian garis AB. Pertanyaannya adalah pada gambar di atas panjang PQ adalah titik-titik. Baik, untuk menjawab soal ini kita harus pertama membuat garis yang sejajar dengan garis AD dan kita tarik dari titik C. Baik, kita buat garis yang sejajar terlebih dahulu, yang sejajar AD. Kemudian kita plot titik, misalnya titik perpotongan pada PQ ini kita misalkan titik O, kemudian yang di bawah ini pada AB perpotongan ini kita misalkan titik T. Kemudian sekarang kita lihat karena DC panjangnya 7, maka PO karena tadi sudah sejajar kita tarik garisnya, maka PO juga panjangnya adalah 7. AT juga panjangnya 7. Selanjutnya kita lihat di sebelah kanan OKI, karena OKI ini belum kita ketahui panjangnya, karena PQ masih kita belum tahu, maka kita misalkan OKI ini panjangnya sebagai X. Kemudian TB karena tadi AB panjangnya adalah 16, maka TB tinggal kita kurangi 16, kita kurangi 7, kita peroleh panjang TB sama dengan 9 cm. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita harus mencari panjang dari X atau OKI. Kita dapat memanfaatkan rumus kesebangunan dengan melihat segitiga kecil OQC dengan segitiga yang besar yaitu TBC. Tinggal kita bandingkan. Pertama, panjang OQI yaitu X kita bandingkan dengan alas segitiga besar yaitu 9. Kemudian sisi sebelah kanan segitiga kecil adalah 2. Kemudian sisi sebelah kanan segitiga yang besar TBC-nya adalah 2 ditambah 4, yaitu 2 tambah 4 tentunya panjangnya adalah 6. Tinggal kita kali silang, maka X sama dengan 9 kali 2 dibagi 6. 9 kali 2 18, kemudian dibagi 6, maka kita peroleh hasil sama dengan 3 cm. Sehingga dari sini kita akan dapatkan panjang PQ yang mau kita cari, yaitu PO ditambah OQ. PO sendiri panjangnya adalah 7. OQ tadi kita misalkan sebagai X dan X-nya sudah kita tahu atau sudah kita temukan yaitu 3. Maka 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10 cm. Maka panjang PQ adalah 10 cm, jawabannya adalah B. Soal nomor 23, besar kedua sudut segitiga adalah 60 derajat dan 60 derajat. Ditinjau dari panjang sisinya, jenis segitiga tersebut adalah titik-titik. Baik, di sini kita gambarkan sudut yang diketahui ada 2 di sini, 60 derajat dan 60 derajat. Seperti yang kita ketahui, besar sudut dalam segitiga yaitu besarnya sama dengan 180 derajat. Maka untuk sudut yang ketiga ini bisa kita cari
dengan cara mengurangkan 180 derajat. Besar sudut total segitiga kita kurangi dengan dua sudut yang sudah diketahui, yaitu 60 derajat ditambah 60 derajat. Maka kita peroleh 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, ternyata besar sudut yang ketiga juga 60 derajat. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka tentunya sisi-sisinya juga akan sama panjang. Karena sisi-sisinya sama panjang, maka kita dapat simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Yaitu jawabannya adalah B. Soal nomor 24, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah garis yang sejajar, kemudian ada sudut-sudut yang terbentuk. Di sini ada 150 derajat, kemudian ada 110 derajat, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 2x ditambah y ditambah z berdasarkan gambar di atas. Baik, di sini kita lihat pertama di sini karena sudut ini berpelurus, kemudian di sini kita ketahui di sebelah kiri 150 derajat, besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Karena sudah ada 150 derajat, tinggal kita kurangi sisanya. Maka di sini 180 dikurangi 150, kita dapatkan sudut di sebelah kanan ini adalah 30 derajat. Pun demikian yang sebelah kiri dari 110 derajat ini juga berpelurus, maka tinggal kita kurangi 180 dikurangi 110, kita dapatkan sudut di sebelah kiri 110 derajat adalah 70 derajat. Sekarang kita pandang 3x dengan 30 derajat. 3x dan 30 derajat ini adalah sudut berseberangan dalam. Di mana sudut berseberangan dalam tentunya nilainya sama besar, sehingga kita dapat simpulkan 3x tentunya sama dengan 30 derajat, atau x sama dengan 30 derajat dibagi 3. Maka kita peroleh 30 dibagi 3 sama dengan 10 derajat. Kita sudah dapatkan nilai x-nya. Sekarang kita pandang yang 2y. 2y dengan 70 derajat juga ini sudut berseberangan dalam. Maka tentunya besarnya juga sama, yaitu 2y sama dengan 70 derajat. Maka y sama dengan 70 derajat, kita bagi dengan 2, kita peroleh hasil 70 dibagi 2 sama dengan 35 derajat. Tinggal sekarang yang akan kita cari adalah sudut Z. Pada sudut Z, kita cukup memperhatikan segitiga dalam ini. Di sini ada Z, kemudian sudut 30 derajat dengan sudut 70 derajat. Maka sudut Z sama dengan 180 derajat. Karena besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan dua sudut yang diketahui di dalam segitiga tersebut, yaitu 30 derajat ditambah 70 derajat. Maka kita peroleh 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Maka dari sini kita akan bisa temukan nilai dari yang ditanyakan, yaitu 2x ditambah y ditambah z sama dengan 2 dikali x-nya kita dapatkan 10, ditambah y kita tadi dapatkan 35, dan z-nya adalah 80. Kita jabarkan, maka 20 ditambah 35 ditambah 80, maka hasilnya adalah 135 derajat. Sehingga jawaban untuk soal nomor 24 adalah C. Soal nomor 25, besar sudut A pada gambar adalah titik-titik. Baik, yang ditanyakan adalah besar sudut A. Nah, sekarang untuk mencari sudut A, tentunya kita harus cari dulu besar sudut di dalam segitiga ini, yaitu sudut C dan sudut B. Pertama kita lihat di sini sudut ini berpelurus ya. Maka kita dapatkan besar sudut di samping kiri dari 120 derajat ini tinggal kita kurangi dengan 180 derajat, kita kurangi 120
karena berpelurus, sehingga 180 dikurangi 120 derajat itu hasilnya adalah 60 derajat. Dan yang selanjutnya yang di sini juga kita lihat, di sini sudut berpelurus. Maka untuk mendapatkan sudut di sebelah atas 110 derajat tinggal kita kurangi dengan 180 derajat kurangi 110 derajat, maka kita dapatkan sudut di sebelah atas ini adalah 70 derajat. Sehingga karena besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka sudut A ini bisa kita cari dengan cara mengurangkan 180 derajat ini dengan sudut yang diketahui, yaitu 70 derajat ditambah 60 derajat. Maka sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan 70 ditambah 60 derajat adalah 130 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 130 hasilnya adalah 50 derajat. Sehingga jawaban untuk soal nomor 25 adalah B. Soal nomor 26, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah OC adalah titik-titik. Baik, sebelum kita menjawab soal ini, kita langsung saja lihat di sini ada sebuah lingkaran. Kita akan tentukan unsur-unsurnya. Pertama ada istilah namanya jari-jari. Oke, jari-jari itu tentunya adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke kurva lingkaran. Maka yang merupakan jari-jari dari gambar ini adalah OA, kemudian OB, kemudian OC. Maka OC sendiri tentunya adalah merupakan jari-jari, atau jawabannya adalah B. Namun coba kita lihat di sini unsur-unsur yang lain. Kita lihat yang selanjutnya, kita kenal ada istilah namanya diameter. Diameter itu adalah garis yang ditarik melalui, atau garis yang bagi lingkaran menjadi dua yang ditarik melewati titik pusat. Nah, dari gambar ini tentunya diameternya adalah AB. Selanjutnya kita lihat di sini busur. Busur ini tentunya membentuk sebuah busur ya. Kalau kita lihat di sini kurva dari dua buah titik ya yang terbentuk atau yang dibatasi oleh dua buah titik, maka yang merupakan busur dari gambar ini yang pertama adalah ada yang namanya BC atau busur BC, kemudian ada juga busur AC. Kemudian bagaimana dengan tali busur? Oke, tali busur ini tinggal kita lihat di sini karena di gambar ini tidak ada. Oh ya, di sini di gambar ini yang namanya tali busur. Ini kita lihat di sini ada garis yang menghubungkan dua buah titik pada kurva yang terbentuk pada busurnya, itu garis BC. Ya, jadi busurnya adalah BC. Namun di soal ini karena yang diminta adalah OC, OC sendiri merupakan jari-jari sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 27, perhatikan gambar. O adalah pusat lingkaran, di mana jika besar sudut BOC adalah 62 derajat, maka sudut BAC adalah titik-titik. Baik, di sini diketahui bahwa besar sudut BOC, maka sudut pusat ini besarnya adalah 62 derajat. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa sudut BOC ini merupakan sudut pusat karena terbentuk dari pusat lingkaran. Kemudian ada yang selanjutnya di sini ada sudut BAC. BAC ini namanya sudut keliling karena pusatnya atau sudutnya terbentuk pada kurva lingkaran atau berada pada sekeliling lingkaran. Nah, karena kedua sudut ini menghadap busur yang sama, ya, keduanya menghadap busur BC, maka berdasarkan teorema bahwa besar sudut keliling sama dengan setengah dari besar sudut pusat. Atau dengan kata lain, sudut kelilingnya di soal adalah sudut BAC sama dengan setengah dari besar sudut pusat, yaitu sudut BOC.
Sudut BOC sendiri kita ketahui di soal adalah 62 derajat, maka setengah dikali 62 derajat adalah 31 derajat. Maka jawaban untuk soal nomor 27 adalah D. Banyak bidang sisi pada kubus adalah titik-titik. Baik, kita lihat di sini soal nomor 28, kita diminta untuk mencari banyak bidang sisi dari suatu kubus. Untuk mudahkan ilustrasinya, kita buat sebuah kubus. Yang dinamakan bidang sisi adalah bidang-bidang yang berada di seluruh permukaan kubus. Ya, bidang sisi. Tentunya banyak bidang sisinya ada di sebelah kanan dan kiri, depan dan belakang, dan atas dan bidang bawah. Sehingga banyak bidang sisi pada suatu kubus ada 6 buah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 28 adalah B. Soal nomor 29. Dari rangkaian persegi berikut, di sini ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 buah kerangka kubus. Yang merupakan jaring-jaring kubus adalah titik-titik. Yang dinamakan jaring-jaring kubus ini tentunya adalah sebuah sketsa atau jaring-jaring yang nantinya kalau kita lipat-lipat akan membentuk sebuah kubus. Nah, kita lihat di sini yang pertama, kalau kita misalkan yang saya arsir ini adalah alasnya, tentunya kalau kita lipat nanti akan bertabrakan sisi yang ditanda ini, ya, yang dicentang, sehingga nomor 1 tidak membentuk bangun kubus. Kemudian bangun yang kedua, kalau yang diarsir ini alas, kemudian kita lipat, tentunya ini akan membentuk sebuah bangun kubus. Kemudian yang ketiga, kalau kita jadikan alas yang diarsir ini, maka kalau kita lipat naik, maka yang akan bertabrakan adalah sisi yang kiri dan kanan bawah ini. Dan yang keempat, tentunya kalau kita buat di sini yang diarsir sebagai alas, kemudian kita lipat, ya, tentunya di sini juga akan membentuk sebuah bangun kubus. Maka jawaban untuk soal nomor 29 yang bentuk jaring-jaring kubus adalah 2 dan 4 atau D. Soal nomor 30. Budi membuat kerangka balok yang terbuat dari kawat sebanyak mungkin dengan ukuran 30 cm kali 25 cm kali 15 cm. Jika ia memiliki kawat sepanjang 7 meter, maka sisa kawatnya adalah titik-titik. Baik, di sini di soal kita lihat di sini ukuran dari kubus atau ukuran dari balok yang diinginkan adalah 30 cm kali 25 cm kali 15 cm. Tentunya ini ukuran yang pertama 30 ini sebagai panjangnya, kemudian 25 adalah lebarnya, dan terakhir 15 adalah ukuran tingginya. Karena seperti yang kita ketahui pada balok itu terdiri ada 4 panjang, kemudian ada 4 lebar dan 4 tinggi, maka untuk membentuk sebuah balok itu kita butuh 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Maka di sini kita lihat panjangnya adalah 30, maka 4 kali 30 ditambah lebarnya adalah 4 dikali 25 ditambah tingginya adalah 15, maka 4 dikali 15. Kita jabarkan, 4 kali 30 120 ditambah 4 kali 25 100, dan 4 kali 15 adalah 60. Kemudian kita jumlahkan, 100 ditambah 120 ditambah 100 ditambah 60, kita dapatkan hasil 280 cm. Jadi untuk sebuah balok kita memerlukan kawat dengan ukuran panjang 180 cm. Selanjutnya, karena persediaan kawatnya adalah 7 meter. 7 meter ini kita konversi ke dalam cm, maka meter ke cm 2 langkah kita peroleh 7 meter sama dengan 700 cm. Sehingga dari 700 cm ini kemudian kita ingin membuat balok sebanyak mungkin. Di sini karena satu balok 280 cm, kalau kita buat 3 balok tentunya hasilnya akan lebih, maka yang paling mungkin adalah kita buat 2 buah balok. Maka yang paling mungkin kita bisa membentuk
kita hanya bisa membentuk atau membuat 2 balok, karena 2 kita kali ukuran yang kita sudah temukan adalah 280. Ini hasilnya masih di bawah dari 700 cm, yaitu 560 cm. Kalau kita buat 3, tentunya hasilnya melebihi 700 cm, sehingga sisa dari kawat yang tidak terpakai itu tinggal kita kurangi 700 cm, kita kurangi 560 cm, maka kita peroleh hasil 140 cm. Maka jawaban untuk soal nomor 30 adalah D. Soal nomor 31, jumlah luas seluruh permukaan kubus yang panjang rusuknya adalah 15 cm. Baik, rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk pangkat 2. Maka kita tinggal masukkan rusuknya di sini diketahui 15 cm, maka 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 berarti 15 kali 15 adalah 225. Sehingga 6 dikali 225 ini hasilnya adalah 1200 ditambah 150, tentunya hasilnya adalah 1350 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 1350 cm persegi, atau jawabannya adalah D. Soal nomor 32. Sebuah gedung berbentuk balok dengan ukuran 20 meter kali 10 meter kali 5 meter. Tentunya di sini panjangnya 20 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 5 meter. Dinding bagian dalam dicat seluruhnya dengan biaya 25.000 per meter persegi. Pertanyaannya adalah seluruh biaya pengecatan gedung tersebut adalah titik-titik. Jadi kita garis bawahi di sini adalah dinding bagian dalam yang kita akan cat. Baik, kita sketsakan dulu baloknya untuk memudahkan kita mengilustrasikan apa yang kita cari. Kemudian di sini ada ukuran panjang, kemudian lebar, kemudian tinggi. Jadi tentunya karena dinding bagian dalam yang dicat, maka tidak mungkin kita akan mengecat atapnya, dan tidak mungkin kita akan cat alas atau bawahnya. Maka tentunya yang akan kita perhatikan adalah dinding samping kiri kanan, kemudian dinding samping depan dan belakang. Karena depan dan belakang itu luasnya sama, kemudian kiri dan kanan luasnya sama, maka luas area pengecatan sama dengan luas yang depan, tentunya adalah panjang kali tinggi. Maka karena depan dan belakang sama, maka kita dapatkan 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian samping kanan dan kiri sama, yaitu lebar kali tinggi, maka 2 kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya di soal adalah 20, kemudian tingginya adalah 5, kemudian ditambah 2 kali lebarnya adalah 10 kali 5. Kita dapatkan 20 kali 5 adalah 100, kemudian 2 kali 10 kali 5 adalah 50. Kita jabarkan kembali, 200 ditambah 100, kita peroleh hasil 300 meter persegi. Karena di soal 1 meter persegi biaya pengecatannya adalah Rp25.000, maka untuk 300 meter persegi tinggal kita kali 300, kita kali Rp25.000. 300 dikalikan 25.000, kita akan peroleh hasil 7.500.000 rupiah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 32 adalah B. Soal nomor 33,
Modus dari data 7, 7, 6, 5 dan seterusnya sampai 9 adalah titik-titik. Baik, yang namanya modus ini adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Tinggal kita lihat di sini angka-angkanya ini, maka tinggal kita bandingkan. Angka yang paling sering muncul tentunya adalah angka 7, sehingga jawaban untuk soal nomor 33 adalah B. Soal nomor 34. Berat rata-rata dari 20 siswa adalah 62 kg dan berat rata-rata 30 orang adalah 58 kg. Pertanyaannya adalah berapa berat rata-rata dari keseluruhan kedua kelompok tersebut. Baik, di sini kita misalkan kelompok yang pertama 20 siswa yang beratnya 62 kg ini adalah kelompok yang A. Kemudian untuk 30 orang dengan rata-rata 58 ini kita misalkan kelompok yang B. Kemudian sekarang kita lihat informasi yang ada di dalam soal. Untuk kelompok A ada 20 siswa, maka di sini kita tulis NA-nya ada 20, kemudian rata-ratanya adalah 62 kg atau X bar A itu sama dengan 62 kg. Kemudian informasi yang kedua di kelompok B, NB atau banyak kelompok B ini ada 30 orang dan dengan nilai rata-rata 58, maka X bar B itu nilainya adalah 58. Kemudian rumus untuk kelompok ini, maka X bar atau rata-rata kelompoknya ini sama dengan rumusnya adalah tinggal kita buat perkalian NA kita kali dengan rata-rata yang pertama, kemudian ditambah NB dikali rata-rata yang B, baru kita bagi dengan jumlah kelompok A ditambah jumlah kelompok B atau NA ditambah NB. Sekarang tinggal kita substitusi angka-angka yang bersesuaian. NA-nya adalah 20, berarti 20 dikali XA atau rata-rata yang A itu 62, kemudian ditambah NB berarti 30 dikali rata-rata yang B yaitu 58. Kemudian kita bagi NA ditambah NB, maka 20 ditambah 30. Sekarang tinggal kita operasikan. 20 dikali 62 kita dapatkan 1240, kemudian ditambah 1740 dan kita bagi dengan 20 ditambah 30 hasilnya adalah 50. Kemudian kita jumlahkan yang atas 1240 kita tambah dengan 1740, kita peroleh hasil 2980, kita bagi 50. Ini bisa kita coret nolnya, maka kita peroleh 298 kita bagi dengan 5, maka 298 kita bagi dengan 5, kita peroleh hasil sama dengan 59,6. Jadi rata-rata keseluruhan kedua kelompok tersebut adalah 59,6 atau jawabannya adalah D. Soal nomor 35. Budi dan Tini berbelanja di toko yang sama dalam minggu yang sama selama 4 hari dari Senin sampai dengan Kamis. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk berbelanja di toko pada 4 hari tersebut. Pertanyaannya, peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan adalah titik-titik. Baik, karena ini kasusnya peluang, maka yang pertama yang harus kita cari adalah banyak anggota ruang sampel atau NS. Tentunya kalau kita hitung secara manual untuk mencari NS, tinggal kita kombinasikan hari-harinya, misalnya Senin, Selasa dan seterusnya, kemudian Selasa, Senin, Selasa, Selasa, Rabu dan seterusnya. Atau secara cepatnya tinggal kita pangkatkan
2, di mana 2 ini karena ada 2 orang, Budi dan Tini. Kemudian kita pangkatkan dengan banyak hari yang tersedia, itu ada 4 hari dari Senin sampai Kamis. Maka 2 pangkat 4 ya. Maka 2 pangkat 4 ini nilainya sama dengan 16. Ini untuk anggota atau banyak anggota ruang sampel. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah kejadian atau kita simbolkan dengan K, karena pertanyaannya adalah agar mereka datang berurutan pada hari yang berurutan, maka kasusnya bisa Senin, Selasa, kemudian bisa juga kasusnya adalah Selasa, Rabu, supaya berurutan. Bisa juga kasusnya menjadi Rabu, Kamis. Namun yang perlu kita perhatikan, karena ada 2 orang di sini, Budi dan Tini, bisa saja yang pertama misalnya di Senin Selasa, bisa saja Budinya yang Senin kemudian Tininya yang Selasa, atau sebaliknya Tininya yang Senin kemudian Budinya yang Selasa. Maka di sini kalau kita kasih tanda Budi Tini, untuk yang ini yang kedua Selasanya Budi kemudian Rabunya Tini, kemudian Rabunya Budi, kemudian Kamisnya Tini. Atau sebaliknya, kita juga bisa buat kalau kasusnya Tini yang duluan datang, kemudian hari selanjutnya adalah Budi. Atau sebenarnya tinggal kita kali 2 dari hasil yang kita dapatkan. Atau ini kita sketsakan supaya lebih mudah memahami. Kemudian di sini bagaimana dengan Tininya duluan ya. Tini Budi, kemudian Tini Budi. Maka tentunya banyak anggota kejadian yang kita peroleh dari kasus di atas, yaitu ada 6. Ada 6 buah. Nah, selanjutnya sekarang peluang kejadiannya, tentunya rumusnya sama dengan NK dibagi NS. NK-nya kita sudah dapatkan 6, kemudian dibagi NS-nya adalah 16. Sama-sama kita bagi dengan 2, kita peroleh 3/8. 3 dibagi dengan 8, kita dapatkan hasil sama dengan 0,375. Maka jawaban untuk soal nomor 35 adalah C. Soal nomor 36 atau soal uraian pertama. Dalam percobaan melempar sebuah dadu, peluang muncul mata dadu faktor dari 4 adalah titik-titik. Pertama yang kita akan tulis dulu NS atau banyak anggota ruang sampel, di mana NS-nya karena di sini ada sebuah dadu, maka banyak anggota ruang sampel untuk pelemparan sebuah dadu itu sama dengan 6/1 atau 6. Selanjutnya kita lihat kejadian yang diharapkan di soal ini adalah peluang munculnya mata dadu faktor dari 4. Mata dadu atau munculnya mata dadu faktor dari 4. Jadi yang dinamakan faktor dari 4 itu adalah bilangan-bilangan yang habis kalau kita bagi dengan 4. Maka bilangan yang memenuhi adalah tentunya adalah 1. 1 bisa habis kalau kita membaginya ke 4, kemudian 2, kemudian 4 itu sendiri. Maka di sini kita peroleh faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Dari sini kita dapatkan banyak anggota kejadiannya atau NK. Kita hitung banyak anggotanya itu 1, 2, 3, maka NK-nya adalah 3. Maka dari sini kita dapatkan peluang kejadiannya sama dengan NK dibagi NS. NK sendiri nilainya adalah 3, kemudian NS-nya sama dengan 6, atau kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 3, maka 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 sama dengan 2.
sehingga kita peroleh jawaban peluang muncul mata dadu faktor dari 4 adalah 1/2. Soal nomor 37, data penjualan buku dari toko Marem pada 5 hari minggu pertama bulan Januari sebagai berikut. Disajikan sebuah grafik atau diagram batang seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah selisih buku yang terjual pada hari Selasa dan Kamis adalah titik-titik. Berarti kita akan cek atau kita akan hitung selisih penjualan hari Selasa dan penjualan hari Kamis. Baik, penjualan hari Selasa sama dengan kita lihat pada grafik ini. Pada hari Selasa di sini kita lihat dia menyentuh pada angka 50. Kemudian pada hari Kamis atau penjualan pada hari Kamis, kita lihat di sini hari Kamis dia berada pada angka 70. Sehingga selisihnya tinggal kita kurangi, tentunya kita kurangi dari yang besar ke yang kecil, maka 70 kita kurangi dengan 50, maka kita peroleh hasil selisihnya sama dengan 20. Jadi selisih buku yang terjual pada hari Selasa dan Kamis adalah 20 buah. Soal nomor 38, Rudi menabung pada sebuah bank sebesar Rp800.000 dengan bunga 24% setahun. Jika tabungannya sekarang adalah Rp880.000, maka lama ia menabung adalah titik-titik bulan. Baik, kita lihat di sini informasi yang pertama tentunya diketahui bunga yang diperoleh dalam N bulan, karena kita belum tahu berapa bulan Rudi menabung, yaitu tinggal kita kurangi 880.000, kita kurangi tabungan awalnya 800.000, maka 880.000 kita kurangi dengan 800.000, kita peroleh bunganya sama dengan 80.000. Seperti yang kita ketahui di sini rumus bunga tabungan untuk N bulan itu sama dengan N/12. N-nya adalah lama menabung, kita bagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan, kita kali dengan persentase bunganya itu 24% setahun, berarti 24/100, kita kali dengan banyak tabungannya. Ya, banyak tabungan awalnya tentunya adalah Rp800.000. Sekarang kita masukkan informasi-informasi yang diketahui. Bunga N bulannya tadi kita sudah peroleh 80.000, maka 80.000 sama dengan N/12 dikali 24/100, kita kali tabungan awal atau M-nya yaitu 800.000. Selanjutnya kita sederhanakan, 100 ini kita coret 2 nolnya, kemudian 24 dengan 12 kita bisa bagi, 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Maka kita tulis ulang 80.000 sama dengan N kali 2 kali 8.000. Kemudian kita lihat di sisi kiri dan kanan ini, kita bisa sederhanakan, 0,3 ini kita coret, maka kita dapatkan 80 sama dengan N kita kali 2 kali 8, maka kita peroleh 16N. Maka dengan demikian N-nya bisa kita cari. N sama dengan kita tinggal bagi 80, kita bagi dengan 16. Maka 80 kalau kita bagi dengan 16, maka kita peroleh 5. Sehingga lama menabungnya yaitu selama N bulan atau 5 bulan. Soal nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada trapesium AEBD, kemudian di sebelah kanannya ada segitiga siku-siku BDC. Pertanyaannya adalah luas bangun ABCDE adalah titik-titik. Tentunya ide kita adalah, atau ide kita menjawab luas bangun gabungan ABCD ini, luas ABCDE sama dengan kita jumlahkan luas trapesium AEDB ditambah
luas segitiga siku-siku BDC. Namun yang jadi masalah sekarang kita belum mengetahui berapa panjang BD yang merupakan tinggi dari segitiga siku-siku BDC. Baik, sekarang kita cari dulu panjang dari BD. Kita dapat memanfaatkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku BDC, maka BD sama dengan akar dari, karena sisi terpanjangnya adalah CD 17, maka CD kuadrat kita kurangi dengan BC kuadrat sama dengan, kita substitusikan CD sendiri panjangnya adalah 17 kuadrat, kita kurangi dengan BC panjangnya adalah 8 kuadrat. Tinggal kita hitung 17 kuadrat berarti 17 kali 17 adalah 289, kemudian 8 kuadrat 8 kali 8 64. Kita kurangi, kita peroleh hasil 225. Akar dari 225 adalah 15. Baik, kita dapatkan panjang BD-nya sama dengan 15 cm. Dan sekarang yang belum ada adalah panjang ED. Nah, untuk mencari panjang ED kita butuh garis bantuan. Kita tarik garis dari titik B menembus garis ED, kita misalkan O, maka kita di sini dapatkan sebuah segitiga siku-siku BOD. Maka untuk mencari panjang ED tentunya kita harus cari dulu berapa panjang OD. Baik, kita bagi dulu papannya. Sekarang kita cari panjang dari OD. Nah, tinggal kita sekarang memanfaatkan segitiga siku-siku BOD. Karena AE panjangnya adalah 12 dan sejajar dengan BO, tentunya BO-nya juga panjangnya adalah 12. Maka panjang OD, karena sisi miringnya adalah BD, maka OD sama dengan BD kuadrat kita kurangi dengan BO atau OB kuadrat. Tinggal kita substitusi angka-angka yang bersesuaian. BD-nya adalah 15, berarti 15 kuadrat dikurangi BO-nya adalah 12, maka 12 kuadrat. 15 kuadrat 225, kemudian dikurangi 144. Maka 225 dikurangi 144, kita peroleh hasil sama dengan 81. Akar dari 81 itu sama dengan 9. Maka kita sudah dapatkan panjang OD-nya 9. Sehingga dari sini kita dapatkan panjang dari ED sama dengan EO ditambah OD. EO sendiri tentunya sejajar dengan AB, panjangnya pasti 11. Maka 11 ditambah OD yang baru kita temukan yaitu 9. Maka 9 ditambah 11 hasilnya adalah 20. Maka kita dapatkan panjang ED-nya sama dengan 20 cm. Baik, langkah selanjutnya kita akan cari luas trapesium dan segitiga, yaitu trapesium A, E, DB, dan segitiga siku-siku BDC. Kita cari satu persatu. Yang pertama luas trapesiumnya dulu, yaitu luas dari AEDB. AEDB. Maka karena luas dari trapesium rumusnya adalah sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 kali tinggi dibagi 2. Di sini sisi sejajar satunya adalah 11 atau AB. Atau kita tulis dulu, yaitu AB, kemudian ditambah sisi sejajar 2-nya adalah ED. AB ditambah ED, kemudian kita kali dengan tingginya. Tingginya di sini adalah AE. Kemudian kita bagi dengan 2.
Sekarang kita input angka-angka yang bersesuaian. AB sendiri panjangnya adalah 11, kemudian ditambah ED panjangnya adalah tadi kita sudah temukan 20, kemudian kita kali tinggi AE nya adalah 12, kemudian kita bagi dengan 2. 11 ditambah 20 hasilnya adalah 31, kemudian kita kali 12 dibagi 2. 12 kita bagi 2 hasilnya adalah 6, kemudian 6 kita kalikan dengan 31. 6 kita kali 31 kita peroleh hasil 186. Kita dapatkan luas yang pertama untuk luas trapesium AEDB sama dengan 186 cm persegi. Kemudian yang kedua kita cari luas segitiga siku-siku BDC. Baik, karena luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, maka setengah alasnya adalah BC, kemudian tingginya adalah BD. Kita lanjut, maka sama dengan setengah kali BC nya sendiri panjangnya adalah 8, kemudian BD nya sama dengan 15. Setengah kali 8 hasilnya adalah 4, kemudian 4 kita kali dengan 15 kita peroleh hasil 60. Jadi dari sini untuk luas yang kita cari yaitu luas ABCDE sama dengan tentunya luas AEDB ditambah dengan luas BDC yaitu 186 kita tambah dengan 60. 186 kita tambah dengan 60 kita peroleh hasil 246 cm persegi. Jadi luas daerah atau luas bangun ABCDE sama dengan 246 cm persegi. Soal nomor 40, perhatikan gambar yang dibentuk oleh kerucut dan belahan bola berikut ini. Jadi di sini ada bangun kerucut, kemudian ada bangun setengah bola yang digabung. Pertanyaannya adalah volume bangun tersebut adalah titik-titik jika pi sama dengan 22/7. Baik, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat dari ujung ke ujung ini panjangnya 14, maka tentunya kita akan peroleh jari-jarinya 14 dibagi 2, ini nilainya sama dengan 7. Kemudian yang belum ada di sini nanti kita cari dulu berapa tinggi dari kerucutnya. Nah, sekarang yang kita cari terlebih dahulu adalah tinggi dari kerucut atau T kerucut. Kita dapat memanfaatkan teorema Pythagoras dengan memanfaatkan segitiga siku-siku yang terbentuk dari tinggi dan jari-jarinya. Maka tinggi sama dengan akar dari, karena sisi miringnya adalah 25, maka 25 pangkat 2 kita kurangi 7 pangkat 2. 25 pangkat 2 yaitu 25 kali 25 adalah 625, kemudian kita kurangi 7 kuadrat adalah 49. 625 kurang 49 kita peroleh hasil 576. Akar dari 576 sama dengan 24. Jadi kita peroleh tinggi dari kerucutnya adalah 24 cm. Maka sekarang tinggal kita cari volume masing-masing, baru nanti tinggal kita jumlahkan. Pertama kita cari dulu volume dari kerucut. Rumus volume kerucut adalah sepertiga kali pi kali r pangkat 2 kali t. Nah, sekarang tinggal kita substitusi angka-angka yang bersesuaian, berarti sepertiga kali pi nya adalah 22/7, kemudian r nya sendiri adalah 7, maka 7 pangkat 2 kita kali dengan t, tingginya tadi kita sudah dapatkan sama dengan 24. Tinggal kita sederhanakan dan bagi.
Maka di sini kita lihat 3 dengan 24 bisa kita sederhanakan. Maka 24 bagi 3 adalah 8. Kemudian 7 kuadrat kita bagi dengan 7. Kita peroleh hasil sama dengan 7. Maka ini bentuk ini lebih sederhana menjadi 22. 7 kuadrat bagi 7 adalah 7. Kemudian kali 8. 22 dikali 7 adalah 154. Kemudian kita kalikan dengan 8. Maka 154 kali 8, kita hitung terlebih dahulu. 154 kali 8, kita peroleh hasil 1232 cm persegi. Nah, sekarang tinggal kita cari volume dari setengah bola atau volume dari belahan bola. Karena volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3, maka untuk setengah bola tinggal kita tambahkan setengah di depannya, maka setengah dikalikan 4/3 pi R pangkat 3. Tinggal kita coret 4-nya, maka 4 bagi 2 adalah 2. Maka 2/3 kali pi kali R pangkat 3. Kita sekarang tinggal substitusi angka-angka yang bersesuaian. Berarti 2/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 3. Kita sederhanakan kembali sama dengan 2/3. Kemudian kita kali dengan 7 pangkat 3, kita bagi dengan 7, maka tinggal sisanya adalah 7 pangkat 2, maka 22 kali 7 pangkat 2. Kita jabarkan kembali, 22 kali 22 adalah 44/3, kemudian 7 kuadrat adalah 49. Kita kali 44 kali 49, kita hitung terlebih dahulu. 44 kali 49, kita peroleh hasil 2156. Kita bagi dengan 3. Maka 2156 kita bagi dengan 3, kita peroleh hasil 718,6666 dan seterusnya, atau kita bulatkan saja menjadi 718,67. Maka dari sini kita bisa dapatkan volume gabungan bangun tersebut atau volume total sama dengan volume kerucut kita tambahkan dengan volume setengah bola atau belahan bola tersebut. Volume kerucutnya adalah 1232 dan volume dari setengah bolanya kita tadi sudah dapatkan 718,67. Tinggal kita tambahkan, maka 1232 kemudian kita tambahkan dengan 718,67, maka kita peroleh 1950,67. Jadi volume bangun gabungan pada gambar tersebut adalah 1950,67 cm persegi.